Mengejutkan, Iis Dahlia akhirnya buka suara dan mengaku bahwa Lesti pun sempat mencurahkan isi hatinya terkait perkara hukum yang tengah dihadapinya dengan Yoni Dores. Ya, Lesti pun kini resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pelanggaran hak cipta oleh Yoni Dores, sang pencipta lagu. Tak hanya Lesti yang terkena imbas, Iis Dahlia pun ikut terdampak. Ia pun mengungkapkan bahwa kini ia pun dilarang untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaan Yoni Dores, termasuk lagu-lagu yang pernah ia populerkan di berbagai panggung musik tanah air. Lantas, seperti apa sebenarnya curahan hati Lesti kepada Iis Dahlia? Apa pula harapan Iis Dahlia di tengah konflik hukum yang melibatkan Lesti dan Yoni Dores pada saat ini? Di sisi lain, Yoni Dores bersama kuasa hukumnya juga menyampaikan perkembangan terbaru laporan mereka di Polda Metro Jaya. Benarkah Lesti pun dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi terlapor pada minggu depan? Yang tidak kalah menarik, masih mungkinkah pintu damai terbuka di tengah perhara antara Lesti dengan Yoni Dores? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diketahui, nama Lesti pun kini tengah terseret dalam perkara hukum usai dilaporkan oleh Yoni Dores ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hak cipta. Kasus ini pun kini tengah ditangani oleh penyidik dengan serangkaian pemanggilan saksi yang masih terus berlangsung. Tak ayal, polemik ini pun langsung menyita perhatian publik. Salah satu yang ikut bersuara adalah Iis Dahlia yang notabene pernah membawakan lagu-lagu ciptaan Yoni Dores. Namun, Iis mengaku tidak tahu secara rinci inti dari gugatan yang dilayangkan Yoni terhadap Lesti. Ia pun mempertanyakan apakah laporan tersebut terkait Lesti yang menyanyikan lagu Yoni di televisi atau karena cover lagu yang diposting di platform digital. Iis Dahlia pun kini merasa sedih lantaran ia pun tidak lagi diperbolehkan untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaan Yoni Dores. Bahkan lagu yang dahulu pernah ia populerkan. Larangan tersebut berlaku terutama saat tampil di televisi. Terkait kasus Lesti, ia pun mengaku jika Lesti pun sempat menelepon dan bercerita bahwa ia pun telah menerima somasi dari Yoni Dores. Meski begitu, Iis pun juga mengungkapkan jika ia belum bertemu langsung dengan Lesti, sehingga ia pun tidak mengetahui secara pasti isi dari somasi tersebut. Begitu pula dengan pihak Yoni Dores. Iis pun mengaku belum menanyakan lebih lanjut seperti apa kronologi lengkap yang terjadi antara Yoni dengan Lesti. Kalau soal yang ini aku nggak tahu case-nya ya, gitu. Nggak tahu apakah Lesti yang posting atau TV-nya. Tapi memang untuk yang Mas Yoni ini, Mas aku sendiri belum boleh mau nyanyi lagu Mas di TV karena nggak tahu ada masalahnya apa. Jadi aku kadang kalau yang hal-hal kayak gini maksudnya sedih sih karena lagu aku tapi aku nggak boleh nyanyi gitu, tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang untuk case-nya Lesti, aku masih Dede kemarin sempat cerita doang bahwa dia disomasi, tapi aku belum ketemu langsung kan, jadi nggak tahu somasinya itu seperti apa. Kayak ke Mas Yoninya juga aku belum nanya seperti apa. Berkaca dari perkara hukum antara Yoni Dores dan Lesti, Iis Dahlia pun juga berharap ke depannya hak penyanyi dan pencipta lagu diatur dalam undang-undang yang jelas, tidak multitafsir, agar tidak membingungkan pelaku industri musik. Iis pun menekankan pentingnya kejelasan hukum.
agar penyanyi pun tidak khawatir saat diminta untuk menyanyikan lagu oleh penyelenggara acara. Ia pun memahami bahwa jika ingin merecycle atau mengcover lagu, harus ada izin dari penciptanya. Namun, ia mengaku tidak tahu persis duduk perkara kasus Lesti. Yang ia ketahui hanya karena Lesti menyanyikan lagu Yoni Dores di televisi. Iis pun merindukan kebersamaan antar seniman karena semuanya pun saling membutuhkan untuk bisa satu nafas dalam berkarya. Ia pun terbuka untuk berbagi keuntungan dengan pemusik dan juga pencipta lagu. Menurutnya, saat ini semua royalti pun bermuara ke LMKN, asalkan karyanya pun didaftarkan. Karena itu, Iis pun juga berharap agar para pelaku industri dan juga LMKN bisa duduk bersama untuk mendapatkan pencerahan soal hak dan juga kewajiban masing-masing. Harapannya, para artis yang kini duduk di DPR RI bisa memperjuangkan undang-undang yang tegas dan tidak multitafsir demi kepastian hukum bagi industri hiburan tanah air. Aku sih berharapnya antara penyanyi sama pencipta, semoga nanti undang-undangnya jelas, pengaturannya jelas, supaya kita juga nggak khawatir kalau menyanyikan lagu orang atau si penciptanya juga, karena menurut aku jujur, aku selalu ngomong di grup yang semua ada pencipta, ada pemusik, aku bilang rindu kebersamaan antar sesama seniman, karena kan biar bagaimanapun kan penyanyi sama pencipta itu sama-sama saling membutuhkan. Sebenarnya kalau lagunya si pencipta ini didaftarkan di LMK dan LMKR, sebenarnya hasilnya nanti akan di sana gitu. Tapi kalau umpamanya kayak Mas Yoni atau apa mungkin nggak mendaftarkan, ini bisa terjadi. Terus kayak kalau mau membuat recycle atau mengcover memang harus izin. Tapi aku nggak tahu kalau case-nya Lesti ini seperti apa. Tapi aku sendiri pun karena kayak mau nyanyi lagu-lagu orang yang bagaimana tuh kayak ada rasa ketakutan untuk hal kayak gini. Jadi aku benar-benar nih seorang penyanyi nih sekarang menunggu kejelasan daripada aturan, supaya kitanya enak gitu ya. Karena jujur kalau aku sih semuanya pengennya berbagi lah semua ya kan, pencipta dapat, pemusik dapat, penyanyi dapat, karena biar bagaimanapun ini adalah pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kan harus mendapat imbalan ya gitu. Tapi sebenarnya ini juga kewajibannya LMK dan LMKN, justru karena aku sih pengennya nih kita bersatu untuk mempertanyakan LMK dan LMKN ini. Setiap kali mentransfer kita itu reportnya ada, ini dari mana nih bisa ada jumlah ini gitu. Kalau aku kepengennya mudah-mudahan lah dengan adanya seniman-seniman sekarang di DPR, karena kan DPR itu adalah tempat untuk undang-undang, untuk membuat undang-undang. Mudah-mudahan ada kejelasan sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi. Selain Iis Dahlia, sejumlah pihak pun juga akan dimintai keterangan penyidik terkait laporan polisi Yoni Dores terhadap Lesti Kejora di Polda Metro Jaya. Setelah kuasa hukumnya diperiksa 2 hari lalu, Yoni Dores pun dijadwalkan diperiksa minggu depan sebagai pelapor. Selanjutnya, giliran publisher, asisten pribadi Yoni Dores bernama Pepi, serta sejumlah saksi ahli yang akan dimintai keterangan. Pemeriksaan Lesti sebagai saksi terlapor disebut menjadi agenda berikutnya. Hingga kini, pihak Yoni Dores mengaku belum melihat respon berarti dari Lesti, selain menghormati jalannya proses hukum yang kini sedang berlangsung. Update laporan kita baru pemeriksaan atau wawancara pelapor. Mungkin minggu depan ada panggilan. Rencana minggu depan diagendakan pemanggilan dari Bapak Yoni sebagai korban. Berikutnya juga mungkin publishernya, saksi-saksi, sampai saksi ahli. Mungkin ada kemungkinan nggak Pak? Itu pastilah. Karena biar berimbang kan semuanya, wartawan juga begitu. Semuanya karena di sini harus konfirmasi, biar berimbang ke sini juga harus konfirmasi. Sama, semuanya sistem kerjanya seperti itu. Ya pasti. Itu kita dia periksa dulu
pelapor, saksi-saksi, sudah ada terangkum semuanya, dipanggil lagi pihak Lesti, nanti ditanya-tanya lagi, diwawancara lagi, diperiksa lagi, nanti dirangkumkan di keterangannya, kebenaran keterangan nanti gitu kan, baru digelar sama polisi, diekspos namanya kan, setelah digelar baru ditentukan ini layak dinaikkan statusnya apa tidak, itu aja. Kalau tanggapan sampai saat ini belum ada tanggapan. Ada tanggapan yang di medsos yang kita baca. Mereka juga mengikuti proses dan menghormati keputusan, itu aja, keputusan pelapor. Ini saya jawab ya. Statement sebelumnya, wawancara sebelumnya di media-media manapun, Pak Yoni cuma jawab terakhir. Apa sih kesan-kesan Pak Yoni, pesan untuk Lesti? Jawaban cuma sedikit, respon, itu aja kok. Nggak ada yang lebih lebar dari itu jawaban Pak Yoni, nggak ada. Respon, minta aja, cuman itu doang. Karena beliau udah datang ke rumahnya, udah ngasih teguran berbentuk surat, tapi nggak ada respon gitu loh. Ya mungkin dia kan namanya duit, ya nggak tahu juga. Merasa tidak dihargai orang tua, itu aja. Orang tua merasa tidak dihargai. Kalau cercaan netizen sudah kenyang, saya kenyang, tapi tetap masih sehat. Kenyang, tapi masih sehat. Walafiat, masih bisa lari. Mudah-mudahan sampai kelar ya. Meski sudah melaporkan Lesti ke Polda Metro Jaya dan proses hukum pun sedang berjalan, pihak Yoni Dores masih membuka pintu damai. Laporan tersebut bukan untuk memulai permusuhan, melainkan langkah terakhir setelah berbagai upaya sebelumnya, seperti mendatangi rumah Lesti dan melayangkan somasi, namun tidak direspon. Yoni Dores pun juga menyebutkan komunikasi melalui telepon saja sudah cukup baginya untuk menghentikan langkah hukum. Ia pun hanya menginginkan kejelasan dan informasi dari Lesti agar bisa menelusuri masalah lebih lanjut. Sebagai seniman, ia pun tidak ingin bermusuhan. Namun, peluang damai pun kini bergantung pada sikap Lesti Kejora. Kita manusia biasa. Kita semuanya, kalau saya fokus khususnya ya, saya orang pengacara lah ya. Saya lebih baik berdamai daripada masuk ke meja persidangan, meja hijau. Semuanya pekerjaan saya selalu saya bikin seperti itu. Gak harus semua masalah hukum itu diselesaikan dengan teori hukum, dan gak harus semuanya diselesaikan di meja persidangan. Gitu. Kalau ada celah untuk komunikasi dan musyawarah, kenapa tidak? Sama aja. Kita kan seniman, nggak adalah untuk musuh-musuhan. Tujuan awalnya juga kita bukan itu. Bukan itu. Tujuan awalnya cuma pengen penjelasan dari Lesti, itu kan, supaya bisa ditelusuri gitu kan, kalau memang bukan Lesti. Dari respon Iis Dahlia terkait Lesti yang disomasi Yoni Dores, hingga ia pun dilarang menyanyikan lagu ciptaan Yoni Dores. Lantas, apa yang membuat asisten pribadi Yoni Dores meminta maaf kepada Lesti? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Terkait perkara hukum Yoni Dores versus Lesti Kejora, asisten pribadi Yoni yaitu Pepi yang sempat diduga marah kepada Lesti, namun kini justru meminta maaf. Ia pun mengklarifikasi bahwa nada bicaranya yang terkesan emosi hanyalah efek editan dan tidak bermaksud menyerang Lesti. Pepi pun juga menegaskan, Yoni hanya ingin Lesti mau bertemu dan juga berkomunikasi, bukan menuntut hal yang lain. Ia pun juga mengungkapkan bahwa kuasa hukum Yoni telah diperiksa oleh penyidik, disusul Yoni pada pekan depan, lalu dirinya di minggu berikutnya.
Pepi juga menyambut baik inisiatif dari pihak LMKN untuk memediasi kasus tersebut yang menurutnya merupakan bentuk tanggung jawab dari lembaga. Ya kita kan sesama manusia dan apalagi kita kan juga mungkin kalau dilihat kemarin itu kan saya itu sepertinya marah-marah, berbicara salah. Ya saya harus minta maaf sebagai seorang muslim, sebagai sesama manusia agar masalah ini sepertinya tidak meruncing. Karena pada dasarnya Pak Yoni ini hanya ingin Lesti itu sowan doang. Terkait oleh diedit atau tidak dieditnya. Itu alasan kakak mungkin ya? Iya, karena banyak yang tiba-tiba langsung saya marah-marah gitu. Padahal kan itu awalnya nggak seperti itu. Di Polda itu besok pengacaranya dipanggil. Setelah itu minggu depan Pak Yoni, setelah itu minggu depannya saya. Ya, untuk memberikan keterangan. Oh, memberikan keterangan terkait laporan yang Betul. kemarin dilayangkan ke Lesti. Jam berapa itu? Pagi ya. Oh, untuk dimintain keterangan itu ya? Iya, betul. Saya senang LMKM ingin memediasikan Pak Yoni dengan Lesti. Iya, senang sekali. Itu memang tanggung jawabnya LMKM. Tapi kenapa LMKM Mas Dharma memberikan statement dulu sebelum ketemu langsung dengan Pak Yoni? Itu yang saya agak sedikit kecewa ya. Sehingga karena apa? Statement atau komen dari ketua LMKM itu sangat berpengaruh untuk giring opini penilaian Pak Yoni itu. Apalagi Mas Tito Sumarsono itu kan kawan sohibnya Pak Yoni Dores. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sih mediasi. Awalnya ya mereka bertanya masalah performing. Yoni bilang gue nggak masalah performing. Dijelasin tuh, tapi masih aja ada kita lihat komen yang beda lah di sosmed atau di TV. Nah tapi kemarin Pak Yoni telepon saya, nih Pak Dharma sama Mas Tito telepon gue nih Fev, dia mau mediasiin kita semua, gimana menurut lo? Gue bilang ya udah oke aja, tinggal atur waktu. Ya, Pepi menjelaskan yang dipermasalahkan Yoni Dores bukanlah penampilan Lesti di TV, tapi dugaan cover lagu tanpa izin dan unggahan di YouTube tanpa mencantumkan nama pencipta lagu. Menurutnya, jika Lesti ataupun manajemennya memberikan klarifikasi sejak awal, somasi dan laporan polisi pun tidak akan terjadi. Namun hingga kini, pihak Lesti pun masih bungkam. Pepi pun mendukung upaya mediasi. Tapi karena proses hukum sudah berjalan, ia pun menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Yoni Dores. Yang dibahas awal mereka kan nggak ngerti ya kita klaim apa ya. Dia pikir kita tuh klaimnya kok Lesti itu bernyanyi di panggung. Yang kita klaim padahal bukan itu. Bukan kita klaim juga di YouTube Lesti itu nyanyi di panggung-panggung itu. Yang kita klaim itu adalah cover. Lesti membuat cover tanpa seizin atau tidak menulis penciptanya. Maaf ya Mas, kalau Lesti kan timnya itu bukan tim yang sembarangan. Pasti sudah profesional juga timnya, manajernya semuanya. Seharusnya dijaga artisnya, dilihat dong entah di YouTube entah di mana. Ada nggak cover-cover yang kira-kira bukan mereka upload? Kalau ada memang cover yang mereka merasa tidak upload, harusnya mereka klarifikasi. Atau mereka dihubungi Yoni langsung dijawab, atau mungkin harusnya mencari Yoni dong. Dicari Pak Yoni menginformasikan, Pak, ini kan lagu Bapak, maaf pihak Lesti tidak merasa mengcover lagu-lagu ini gini sebelum Pak Yoni kirim somasi, apalagi sebelum Pak Yoni LP. Seharusnya segera mereka memberitahukan atau klarifikasi bahwa itu bukan upload tim mereka. Menurut saya gitu ya, orang yang bukan pakar hukum, bukan siapa-siapa, tapi secara logika harusnya begitu. Sehingga laporan polisinya Pak Yoni itu mentah. Karena ada bukti bahwa mereka itu merasa mereka bukan mereka. Nah sampai sekarang kan mereka diam aja. Diam itu bisa mas-mas. Tapi dalam hal ini diam sebaliknya. Kalau sampai saat ini saya menyetujui akan mediasi. Tapi kalau sudah ada pemanggilan tingkatannya istilahnya sudah lebih tinggi lagi di polisi, saya nggak tahu ya semua gimana Pak Yoni. Karena bukan apa Mas,
kalau kita lanjut jalan terus, itu kita membuktikan bahwa kita tidak ada menuntut dana atau uang. Apalagi uang yang 4 miliar itu tuh bukan kehendak kami. Mengejutkan, asisten pribadi Yoni Dores meminta maaf kepada Lesti. Sementara itu, seperti apa rencana pihak LMKN yang bersedia akan memediasi Lesti dengan Yoni Dores? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Prahara hak cipta antara Yoni Dores dan Lesti Kejora pun turut disorot oleh LMKN. Lewat ketuanya, Dharma Oratmangun dan juga koordinator lisensi dan collecting, Joni Maukar. Dharma mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Yoni Dores dan ia pun memahami duduk persoalannya. Sebagai lembaga pengumpul royalti performing rights, LMKM juga berharap agar konflik ini pun tidak berlarut dan situasi industri musik pun tetap kondusif. Mereka pun juga mendorong agar kedua pihak membuka komunikasi secara baik, bahkan siap memfasilitasi mediasi jika dibutuhkan. Selain itu, LMKN pun juga mendorong perubahan Undang-Undang Hak Cipta agar tidak multitafsir seperti yang terjadi pada saat ini. Saya tadi menelpon Bung Yoni Dores bersama dengan Bung Tito Sumarsono. Kita mendengar langsung. Bang Yoni itu orangnya baik sekali. Dan justru dia berupaya untuk mau menanyakan beberapa kali menurut informasi dari Bung Doni. Jadi yang saya sampaikan ini sifatnya informatoris. Bung Yoni menyampaikan bahwa dia beberapa kali mencoba mau mendudukkan masalahnya, mau menanyakannya, namun belum mendapat respons dari saudari Lesti Kejora. Gitu. Nah sampai titik itu aja kita nggak masuk ke wilayah substansinya apa dan lain sebagainya, gitu. Tapi saya nggak tahu apakah sudah sampai di kepolisian atau belum. Ini kan kata pers, tapi yang tadi saya sampaikan gitu dia sudah beberapa kali menanyakannya. Nah terkait dengan pertanyaan tadi itu, kalau untuk acara televisi ya Pak John ya, atau live performing, live event, ada konser atau apa, ya penyanyi menyanyikan lagu yang tersiapkan untuk acara tersebut. Dan kalau seperti televisi punya perjanjian dengan LMKN gitu. Dalam setahun dia punya acara-acara apa saja, dia bawakan lagu, mau lagu tradisional atau lagu dari barat. Tentunya sebagai lembaga yang berkompeten untuk mengolek sesuai dengan perintah undang-undang untuk performing rights, yang kita inginkan itu adalah situasi kondusif. Kalau boleh loh, jangan sampai proses hukum yang berkepanjangan yang juga menciptakan kalah menang, tetapi substansi menjaga situasi kondusif, menjaga roh keharmonisan dalam industri musik Indonesia. Alangkah indahnya kalau berbagai pihak yang merasa belum tepat dalam hal menjaga haknya masing-masing itu dapat melakukan komunikasi secara baik, dan tentunya LMKN dalam posisi kalau ya kita juga bisa memfasilitasi untuk terjadi komunikasi, memediasi supaya duduk permasalahannya itu dipahami bersama dan mendapatkan situasi yang kondusif.
ada momentum kan kita akan melakukan perubahan undang-undang. Kita harapkan dalam konteks perubahan undang-undang tidak ada pasal-pasal yang menjadi multi tafsir, ya Pak John ya. Tidak ada pasal-pasal yang multi tafsir sehingga terjadilah situasi yang seperti sahabat-sahabat pers lihat di dalam mengimplementasi perintah Undang-Undang tentang Hak Cipta ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.